Pemirsa, destinasi wisata Gili Trawangan, Lombok Utara telah kembali beroperasi normal pasca pandemi COVID-19 dan sejumlah wisatawan mulai terlihat berdatangan kendati jumlahnya belum signifikan. Geliat ekonomi wisata Gili Trawangan sudah mulai bergerak kembali seperti pertokoan, kafe, dan tempat pelayanan publik lainnya. Pasca pandemi COVID-19, sejumlah wisatawan mulai terlihat berdatangan mengunjungi pulau kecil nan indah ini meski jumlahnya belum begitu ramai. Udah ada tamu gitu? Mana ada, enggak ada. Tamu-tamu yang stay di sini aja, gitu. sama dari Bali yang stay di Bali. Kalau turis lokal lah, turis lokal banyak. Iya, banyak. Kerja di hotel banyak? Ya? Jadi hotel? Enggak, di butik. Oh, butik. Ada tamu-tamu luar, boleh lah gitu? Belum. Tapi Kalau boleh ya boleh tinggal di sini ke Bali, boleh gitu. Balinya ke sini. Kalau dari luar belum. kalau turis Belum lokal? ada tamu. Lokal-lokal aja, misalnya Surabaya. Oh gitu. Sejak kapan udah normal tapi ya? Oh, belum. Dibilang normal, tapi tamunya enggak begitu ada. Kendati jumlah kunjungan wisatawan belum begitu ramai, namun geliat tersebut cukup membawa harapan baik bagi para pelaku wisata di Gili Trawangan. Pasca pandemi COVID-19 dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, destinasi Gili Trawangan Lombok Utara aman untuk dikunjungi para wisatawan yang ingin menghabiskan waktu liburan mereka. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, kebiasaan ngopi bagi komunitas sepeda ternyata dekat dengan aktivitas mereka sehari-hari. Bahkan properti sepeda dan kopi ini kerap digunakan swafoto dalam mengabadikan momen tertentu sebagai bahan postingan di media sosial. Bagi para pecinta olahraga, khususnya pesepeda, kebiasaan ngopi ternyata dekat dengan aktivitas sport mereka sehari-hari. Mungkin karena latar belakangnya dulu dari sejarah sepeda dan kopi cukup dekat ya. Kebetulan kalau kita ngeliat ke sejarahnya dulu di Eropa, orang-orang yang bersepeda itu biasa mengawali di tengah-tengah bahkan diakhiri dengan meminum kopi. Yang kebetulan itu juga jadi mempengaruhi kebudayaan sepeda di seluruh dunia mungkin ya. Setiap akhir pekan, komunitas Let's Goes yang terdiri dari anak-anak muda ini rutin berkumpul di kompleks kampus Universitas Indonesia Depok. Di kala rehat, kopi menjadi sahabat setia para pesepeda muda ini. Mereka senantiasa membawa kopi kemanapun bersepeda. Bagi mereka, kopi susu yang dikemas dalam botol menjadi minuman praktis penghilang dahaga sekaligus pemulih tenaga. Hobi bersepeda membuat Sidik semakin mengenal kopi, hingga tak kuasa lepas dari minuman berkafein ini. Bagi Sidik, kopi adalah minuman unik nan istimewa. Dari satu biji kopi yang sama mungkin kalau misalkan kita seduh dengan cara yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda, sedikit aja perbedaan bisa menghasilkan rasa yang berbeda yang menurut saya itu unik sih. Tiap biji kopi bisa dibilang menghasilkan rasa yang berbeda gitu. Sebagai kaum muda, gaya ngopi anak-anak Let's Goes ini tak lepas dari pengaruh media sosial. Selalu ada saja momen ngopi bersama yang mereka abadikan dan menjadi bahan postingan di media sosial. Saat berkreasi di media sosial, sepeda dan kopi seolah menjadi properti wajib dalam bersuah foto atau selfie. Berbagai aksi pun tak segan dilakoni demi tampilan ciamik di media sosial. Seolah tak pernah kehabisan gaya, mereka senantiasa merekam momen tertentu agar eksis di berbagai platform media sosial. Bagi komunitas ini, kopi dan sepeda menjadi sarana bersosialisasi baik di dunia nyata maupun maya.
Sebuah masjid kuno masih berdiri kokoh di Dusun Sedau Timur, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgerate, Kabupaten Lombok Tengah. Konon masjid ini dibangun pada tahun 1928 dan menjadi simbol masuknya ajaran Islam Watu Telu. Sebuah masjid kuno beratap alang-alang yang bertopang 4 tiang penyangga berlokasi di Desa Pemepek adalah masjid yang masih berdiri tegak dan masih dijaga kelestariannya oleh masyarakat setempat. Konon masjid kuno ini merupakan peninggalan nenek moyang mereka yang masih berhubungan erat dengan masjid kuno yang berada di Bayan Bele pada masa Watu Telu. Masjid kuno ini dibangun pada tahun 1928 Masehi oleh salah seorang warga yang berasal dari Desa Lingsar bernama Ghazali yang sekaligus sebagai penyebar ajaran Islam Watu Telu pada masa itu. Masjid ini dibangun tahun 28 termasuk Masehi ya, 28 Masehi. Dan pembangunan ini dibangun oleh tukangnya bernama Haji Ghazali. Sekaligus Haji Ghazali niki membawa ajaran atau waktu telu, ajaran waktu telu. Nah, Haji Ghazali niki sambil membangun masjid sama masyarakat, sambil mengajarkan ajaran waktu telu, belum ada waktu 5 niki kan. Keberadaan masjid kuno di Dusun Sedau, Desa Pemepek hingga saat ini masih digunakan oleh masyarakat setempat untuk kegiatan keagamaan, terutama pada hari-hari tertentu seperti perayaan Maulid Nabi, ritual malaman yang dilakukan pada malam-malam ganjil di bulan Ramadan, serta melakukan syukuran setelah sholat Idul Fitri. Selain itu ada beberapa ritual adat yang masih dilestarikan oleh warga setempat, yakni ritual adat Besentulak. Ritual ini biasa dilakukan oleh warga pada bulan tertentu dengan perhitungan bulan atas yang masih dipercayai dengan tujuan menolak bala. Ritual Besentulak biasa dilakukan pada saat keadaan desa rawan bencana, serta banyaknya terjadi kejahatan dan penyakit yang menjangkit di tengah masyarakat. Dari Lombok Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.